Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman dan bapak dosen senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 2 matkul bimbingan konseling dengan dosen pengampu Bapak Imron Rosidi, Magister Teologi dan Master Education. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai guidance and counseling, yaitu bimbingan dan konseling. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zulabdi dan rekan saya Mbak Ahmara Zarotun Nabilah selaku presentator dari kelompok 2 mata kuliah bimbingan konseling. Fokus mengenai pembahasan guidance and counseling ini akan terbagi menjadi 5 pokok pembahasan, yaitu yang pertama ialah mengenai guidance service, layanan bimbingan yang terdiri dari problem in counseling service, yaitu masalah dalam layanan konseling. Kemudian type of evaluation service, yaitu jenis layanan evaluasi. Kemudian yang kedua yakni individual understanding technique, yaitu teknik pemahaman individu yang terdiri dari non-test teknik dan tes teknik, atau teknik non-tes dan teknik tes atau pengujian. Kemudian yang ketiga yakni basic concept of counseling, konsep dasar konseling yang terdiri dari definition, definisi, approach, pendekatan, stage of the counseling, proses tahapan proses konseling, individual counseling, konseling individu, dan group counseling, yaitu konseling kelompok. Kemudian yang keempat ialah karakteristik of counseling guidance advisor, yaitu karakter dari bimbingan petugas konseling. Serta yang terakhir merupakan application of guidance counseling in school, yaitu penerapan bimbingan konseling dalam sekolah atau madrasah. Materi yang kami gunakan dalam presentasi kali ini yaitu bersumber pada buku Guidance and Counseling karya Lovely Professional University. Pembahasan yang pertama ialah mengenai guidance service, layanan bimbingan. Yang pertama ialah problem in counseling service, yaitu masalah dalam layanan konseling. Kemudian yang kedua ialah type of evaluation service, jenis layanan evaluasi. Problem in counseling service, masalah dalam layanan konseling. Yang di bawah ini terdiri dari beberapa masalah dalam layanan konseling. Yang pertama ialah family consultation, konsultasi keluarga. Dalam layanan konsultasi keluarga ini ialah merupakan jenis layanan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, peralatan, bimbingan, dan terutama dukungan yang diperlukan untuk orang tua tanpa prasangka atau menggurui. Dengan cara ini mereka menjadi lebih terbekali untuk mengurus anak-anak mereka. Layanan konsultasi keluarga ini juga menawarkan modalitas atau terapi yang dapat membantu orang tua untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dalam gaya pengasuhan mereka, yaitu dalam menghadapi dan menaklukkan masalah pribadi mereka dan bahkan memulihkan keluarga itu sendiri, serta dapat membawa keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga atau dalam suatu keluarga.
Dalam hal ini, rumah dan keluarga ialah merupakan suatu lembaga pendidikan yang paling penting dan menjadi suatu lembaga yang informal, dikarenakan keluarga ini berfungsi sebagai model utama dalam pengembangan kepribadian seorang individu. Keluarga di sini juga dianggap sebagai perpanjangan dari kepribadian individu oleh beberapa otoritas. Contoh dari konsultasi keluarga ini ialah misalnya seorang konselor kerjasama dengan orang tua atau salah satu orang tua yang mempunyai masalah yang cukup kompleks, di mana kemudian saat orang tua menanggapi intervensi ini, anggota lain dari keluarga seperti anak-anak dapat diundang untuk berpartisipasi. Kemungkinan dalam suatu kasus tertentu, orang tua ini juga dapat diperkenalkan pada grup yang memiliki masalah seperti yang mereka hadapi, sehingga dengan adanya perkenalan tersebut, orang tua dapat belajar dari orang tua yang lain yang memiliki pengalaman yang sama seperti yang mereka alami dan sedang mereka hadapi, dan mereka dapat saling berbagi mengenai masalahnya dan solusi dalam menyelesaikannya. Selanjutnya adalah konseling familis atau konseling keluarga. Konseling keluarga ini berkaitan dengan sistem keluarga dan perubahan yang dapat dilakukan dalam suatu keluarga melalui adanya konseling, di mana klien dalam konseling ini merupakan keluarga itu sendiri. Jika interaksi keluarga dengan salah satu anggota individu mengarah pada suatu kesetresan, maka hal tersebut dapat diindikasikan sebagai gejala dari sistem keluarga yang kurang baik. Apabila gejala tersebut dibiarkan dalam jangka waktu yang cukup panjang atau lama, kemungkinan besar tidak hanya berdampak pada kesengsaraan bagi suatu individu tersebut tersendiri, tetapi dalam hal ini juga berdampak bagi anggota keluarga yang lainnya. Oleh karenanya, konsekuensi praktis dari konseling keluarga ini memiliki dampak yang cukup besar dalam hal konseling ini, di mana tugas konselor di sini tidak hanya semata-mata memecahkan problem dari klien tersebut, tetapi hanya sebatas membantu klien itu dalam memecahkan masalahnya itu sendiri. Dan biasanya bantuan itu berupa saran yang mengandung alternatif untuk memecahkan problem konselor tersebut. Dengan demikian, tugas konselor tidak hanya memberikan saran dan masukan. Terkait saran dan masukan di sini, konselor itu diterapkan atau tidak, keputusan itu semuanya 100% ada pada pihak klien. Apabila klien menyetujui, klien dapat mengikuti saran konselor. Jikalau sebaliknya, klien tetap dapat menentukan sikapnya sendiri dan saran konselor hanya akan menjadi bahan pertimbangan saja. Untuk contohnya sendiri, misalnya di sini konselor membantu anggota keluarga dalam memberikan arahan serta saran dan masukan, seperti halnya arahan, saran, dan masukan bagi pasangan suami istri dalam berbagai problema yang dihadapinya. Seperti di sini kita mendefinisikan dan memperjelas peran serta hubungan mereka dan melepaskan diri dari sistem emosional keluarga dan mempelajari cara lain untuk memfungsikan sistem emosional dengan komunikasi perasaan dan berbagai macam suatu permasalahan keluarga yang lainnya. Selanjutnya ialah concerning children, yaitu konseling anak-anak. Konseling anak-anak ini merupakan suatu proses pemberian bantuan pada anak-anak dengan tujuan membantu anak agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, yang mana di sini pelayanannya
pelayanan konseling ini dapat dilakukan oleh konselor agar dapat memberikan dampak yang positif yang mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh seorang anak. Seperti yang kita ketahui di sini ialah terkadang seorang orang tua ini lupa bahwa anak-anak ini tidak dapat dinilai dari standar moralitas atau kesopanan bahkan budaya orang tua itu sendiri. Dan biasanya orang tua di sini mencoba untuk mengompensasi kegagalan mereka dengan dengan menginginkan anak-anak mereka untuk mencapai apa yang mereka tidak bisa lakukan. Sehingga di sini anak-anak cenderung menjadi tidak realistis dikarenakan terdapat tuntunan dari orang tua itu sendiri, dan hal itu tersebut dapat menyebabkan frustasi bagi seorang anak itu sendiri. Lah, dalam hal ini konselor dapat menggunakan teknik konseling kelompok maupun teknik konseling individual. Maksudnya ialah konselor mempunyai beberapa sesi dengan orang tua secara individu, kemudian beberapa sesi dengan para anak-anak tersebut, ataupun sebaliknya, dikarenakan hal ini yaitu bertujuan untuk meningkatkan komunikasi yang mengarah pada pemahaman dan penghargaan yang lebih baik dari masing-masing anggota keluarga. Contohnya sendiri di sini ialah misalkan ada masalah pada anak yang menjadi troublemaker di kelas, orang tua di sini dapat mengonsultasikannya melalui layanan konseling. Anak-anak yang dimulai dengan pendekatan pada anak tersebut, apa saja yang menjadikan anak tersebut menjadi seorang troublemaker? Apakah hal ini berasal dari ruang lingkup keluarganya atau berasal dari lingkungan sekolahnya? Lah, setelah konselor memahami permasalahan dari anak tersebut, konselor di sini dapat memberikan saran dan masukan pada orang tua tersebut terkait bagaimana agar anak ini tidak lagi menjadi seorang troublemaker dalam kegiatan proses pembelajaran di sekolah. Kemudian pembahasan selanjutnya ialah mengenai counseling with parents atau counseling dengan orang tua. Nah, counseling orang tua ini ditujukan untuk membantu orang tua menjadi peka terhadap kemungkinan suatu efek buruk dari perilaku daripada anak-anak mereka, dengan membantu orang tua untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri dan kepribadian mereka sendiri, sehingga banyak keselarasan yang dapat dilakukan. Konseling orang tua ini juga erat hubungannya dengan orang tua dan anak, di mana dimensi ketergantungan maupun kemandirian ini kebanyakan orang tua sangat prihatin dengan kesejahteraan anak-anak mereka apabila takut jika dibiarkan sendiri, dikarenakan di sini dapat membahayakan diri mereka. Oleh karena itu, mereka menjadi overprotective atau terlalu berlebihan terhadap anak-anak, yang mana tindakan ini dapat dibenci oleh anak-anak. Lah, untuk contohnya sendiri ialah dalam kasus konseling orang tua yang notabene memiliki masalah dengan anak. Lah, konselor di sini harus melihat tindakan anak dan meminta kerjasama dengan orang tua untuk untuk melakukan sesuatu yang positif bagi anak tersebut. Lah, kemudian konselor di sini harus berperilaku dengan sangat minim dengan dengan sangat hati-hati untuk memenangkan kepercayaan orang tua dan membantunya melihat apa saja sih kekurangan atau masalah anaknya secara objektif. Lah, dalam hal ini membutuhkan banyak simpati dan pengertian dari orang tua itu sendiri. Lah, ketika kepercayaan orang tua sudah dapat dimenangkan, maka dalam hal ini akan menjadi mudah untuk meminta kerjasama dengan orang tua untuk memperlakukan anak itu dengan sebagaimana mestinya. Kemudian
Kemudian pembahasan selanjutnya ialah marriage counseling atau konseling pernikahan. Dalam konseling pernikahan ini ialah merupakan suatu jenis psikoterapi khusus yang dapat ditempuh oleh suatu pasangan suami istri yang sudah menikah, yang mana terapi dalam konseling pernikahan ini dapat membantu seorang pasangan suami serta istri untuk mengenali serta menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga dengan bijak dan kepala yang dingin. Dalam hal ini biasanya konseling ini dilakukan untuk pasangan suami istri yang sedang bingung dalam mempertimbangkan perceraian atau cara dalam meningkatkan keintiman serta keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga. Untuk contohnya sendiri, misalkan di sini ada pasangan A dan pasangan B yang baru saja menikah dan memiliki beberapa konflik dalam kehidupan rumah tangganya. Mulai dari masalah yang sepele, kecil, hingga masalah yang cukup besar seperti adanya ketidakcocokan ketika setelah menikah. Kemudian pasangan A ini dan pasangan B ini melakukan konseling dengan seorang konselor profesional misalnya untuk dapat menyelesaikan masalah yang terjadi. Apakah masih bisa untuk dipertahankan atau malah sebaliknya? Dalam kasus ini konselor akan mengidentifikasi masalah pasangan dari A dan B dengan secara objektif tanpa memihak pasangan A maupun pasangan B. Kemudian setelah diidentifikasi oleh konselor, di sini konselor akan memberikan saran dan masukan bagi pasangan A dan B sehingga mereka dapat membuat keputusan yang bijak untuk membangun ataupun memperkuat kembali tali pernikahan mereka. Kemudian pembahasan yang terakhir ialah premarital counseling, yaitu konseling pranikah. Dalam konseling pranikah ini ialah suatu konseling yang berbasis pengetahuan dan keterampilan dalam menyediakan informasi terkait pernikahan, yang mana informasi ini dapat bermanfaat sekali bagi suatu pasangan yang akan menikah guna mempertahankan serta meningkatkan hubungan mereka sebelum benar-benar mematapkan hati untuk melangkah ke jenjang pernikahan yang lebih lanjut. Konseling pranikah ini biasanya itu berkaitan dengan diskusi antara pasangan dan konselor terkait komunikasi dalam rumah tangga, masalah keuangan, keyakinan, dan nilai, kemudian peran yang terjadi dalam pernikahan, kemudian hubungan keluarga, serta cara pengambilan keputusan, pengendalian ego masing-masing, waktu yang dihabiskan bersama, kasih sayang maupun yang lainnya, serta keinginan dalam memiliki anak. Untuk contohnya sendiri, misalnya terdapat pasangan A dan B yang ingin melanjutkan hubungan mereka pada jenjang yang lebih serius. Di sini pasangan A dan B ini melakukan konseling dengan seorang konselor terkait beberapa poin yang perlu didiskusikan dalam kehidupan setelah menikah. Kemudian setelah itu konselor dapat membahas perbedaan dan harapan pasangan A dan B ini sebelum menikah, sehingga konselor dapat membantu pasangan A dan B untuk saling mengerti serta saling memahami dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, serta mengatasi berbagai macam problema dalam rumah tangga serta tantangan, dan dapat saling mendukung satu sama lainnya dalam kehidupan rumah tangga nantinya. Selanjutnya ialah mengenai type of evaluation service atau jenis layanan evaluasi. Di sini terdapat yang pertama ialah formative evaluation atau evaluasi formatif. Formative evaluation is done during the program or activity before its completion
Evaluasi formatif di sini ialah evaluasi yang dilakukan selama program atau kegiatan konseling hingga kegiatan tersebut selesai, yang mana evaluasi ini biasanya akan dilakukan lebih dari satu kali dengan mempertimbangkan lamanya kegiatan. Evaluasi formatif ini juga sangat membantu dalam tahap awal pengembangan suatu layanan, dikarenakan evaluasi ini akan dapat meningkatkan kualitas dari layanan itu sendiri. Selanjutnya ialah summative evaluation atau evaluasi sumatif. As the name indicates, it is done at the end or completion of the program or activity. Evaluasi sumatif ini ialah evaluasi yang dilakukan pada akhir ataupun sebagai penyelesaian program kegiatan. Evaluasi ini sangat membantu konselor dalam mengetahui efektivitas dari keseluruhan program, yang mana dalam hal ini konselor akan mengetahui mengenai nilai dari layanan yang dilaksanakan. Kemudian yang terakhir ialah diagnostic evaluation atau evaluasi diagnostik. Diagnostic evaluation is done at any time in the program to pinpoint anything wrong in the program. Lah, evaluasi diagnostik ini ialah evaluasi yang dilakukan setiap saat dalam suatu program kegiatan guna menunjukkan adanya kesalahan dari program itu sendiri, yang mana evaluasi diagnostik ini dapat membantu konselor dalam memperbaiki masalah dengan sesegera mungkin, sehingga program kegiatan ataupun layanan itu dapat dengan mudah untuk ditingkatkan. Selanjutnya ialah mengenai individual understanding teknik, yaitu teknik dalam memahami suatu individu, yang terdiri dari non-tes teknik, yaitu teknik non-tes. Lah, teknik non-tes ini merupakan teknik asesmen yang tidak baku ataupun tidak standar, dan sebagian besar dalam teknik non-tes ini ialah hasil ataupun produk pengembangan dari seorang konselor. Contohnya dari teknik non-tes ini ialah observasi, kuesioner, wawancara, inventory, dan sosiometri. Kemudian selanjutnya ialah tes teknik atau teknik tes. Teknik tes ini merupakan teknik asesmen yang baku dan terstandar, yang mana teknik tes ini biasanya berkaitan sekali dengan pengukuran psikologis dengan menggunakan alat tes yang terstandar seperti tes kecerdasan, bakat, kepribadian, dan yang lainnya, yang mana contoh dari teknik tes ini biasanya ialah TPA. Individual understanding teknik, non-tes teknik, yaitu teknik memahami individu atau teknik non-tes. Yang pertama ialah autobiografi atau autobiografi, kemudian anecdotal records, catatan anekdot. Yang ketiga rating scales atau skala penilaian, kemudian cumulative records, catatan kumulatif. Bubble data questionnaires, yaitu kuesioner data siswa. People data questionnaires, yaitu kuesioner data siswa. Kemudian case study, studi kasus. Interest inventory, inventaris bunga. Yang pertama ialah autobiografi, ialah laporan introspektif dari pengalaman seorang klien. Nah, biasanya autobiografi ini terdiri dari yang tidak terstruktur dan terstruktur, yang mana autobiografi yang tidak terstruktur ini dapat berjalan dengan cara yang sistematis dan tidak sistematis, dikarenakan model ini biasanya hanya menyangkut peristiwa besar dalam kehidupannya. Nah, sedangkan autobiografi terstruktur ialah biasanya seorang klien diminta untuk menulis di sepanjang garis besar yang disarankan sesuai dengan topik-topik yang ada dalam autobiografi terstruktur tersebut. Kemudian yang kedua ialah catatan anekdot.
ialah suatu observasi yang dilakukan oleh konselor yang terdiri dari deskripsi objektif tentang perilaku klien dalam pengaturan lingkungan tertentu. Kemudian interpretasi perilaku oleh konselor ini yang menulis deskripsi dan rekomendasi untuk tindakan klien di masa depan yang berdasarkan suatu kejadian dan interpretasinya. Kemudian selanjutnya ialah skala penilaian, merupakan sarana untuk mengukur pengamatan, serta skala ini mudah digunakan oleh seseorang konselor, di mana dalam skala penilaian ini konselor juga dapat menilai klien yang sama dengan menggunakan skala penilaian untuk memperoleh lebih banyak informasi, yang mana informasi yang diperoleh dari skala penelitian ini biasanya berkaitan dengan karakteristik murid seperti ketergantungan, kejujuran, kerjasama, serta kemandirian, serta kepemimpinan dan ketekunan. Selanjutnya ialah catatan kumulatif. Ialah suatu catatan yang memberikan catatan informasi secara terorganisir dan progresif mengenai siswa yang membedakannya dari siswa yang lainnya. Biasanya catatan kumulatif ini mencakup yang pertama informasi seperti data pribadi serta latar belakang keluarga, kemudian yang kedua kondisi medis serta kesehatan, tanggal masuk sekolah, nilai sekolah, transkrip dari sekolah sebelumnya, kemudian hasil tes sekolah, peringkat, sifat kepribadian dan perilaku kegiatan sekolah, catatan anekdot dan autobiografi yang ditulis dalam pengaturan ruang kelas. Kemudian selanjutnya ialah kuesioner data siswa. Ialah data yang terdiri dari item mengenai rumah siswa, keluarga, kesehatan, rencana, pendidikan, dan kejujuran. Kegiatan di luar sekolah dan di sekolah, kemudian kebiasaan belajarnya di sekolah. Kuesioner data siswa ini biasa digunakan untuk memperoleh suatu informasi komprehensif mengenai siswa tersebut, di mana untuk menggunakan data ideografis dan normatif sebagai suplemen untuk informasi yang tidak lengkap yang tersedia tentang siswa, serta untuk meningkatkan pengumpulan data siswa dengan secara efisien. Kemudian teknik sosiometri. Teknik ini biasanya digunakan untuk mengukur preferensi antara pribadi di antara anggota kelompok yang mengacu pada suatu kriteria tertentu. Tujuannya dilakukan teknik ini ialah untuk mengukur nilai sosial atau nilai pribadi setiap individu seperti yang dilihat oleh rekan-rekannya atau teman-temannya. Kemudian studi kasus ialah suatu analisis dan dokumentasi data yang dikumpulkan dalam sebuah riwayat kasus. Studi kasus ini biasanya terdiri dari informasi yang dikumpulkan tentang klien, termasuk riwayat keluarga, perkembangan fisik, riwayat pendidikan, sosial, kejuruan juga tercakup dalam studi kasus. Kemudian inventarisasi minat merupakan instrumen pengujian yang dirancang untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat minat klien tersebut atau sebagai suatu preferensi dalam berbagai aktivitas, seperti halnya tes minat. Inventarisasi minat ini biasanya dilakukan dengan pengujian yang meliputi pengamatan perilaku secara langsung, tes kemampuan, serta inventaris pelaporan diri yang menarik dalam berbagai kegiatan pendidikan. Kemudian aptitude test, tes bakat, kemudian achievement test, tes prestasi, kemudian attitude scale, skala sikap, dan yang terakhir personality test atau tes kepribadian. Yang pertama ialah intelligence test. Tes intelijensi ini merupakan jenis kemampuan yang berbeda-beda dari masing-masing usia. Namun secara umum kemampuan-kemampuan tersebut
terdiri dari yang pertama, mampu mendapatkan dan menggunakan pengetahuan serta dapat berpikir secara logis, kemudian dapat membuat perencanaan yang efektif, serta dapat membuat keputusan dalam memecahkan problem suatu masalah, serta dapat memahami konsep visual dan dapat fokus memberikan perhatian dengan menggunakan intuisi tersebut, serta mampu mengucapkan kata-kata yang memikirkan hal-hal yang sesuai dengan lingkungannya, serta selanjutnya ialah mampu untuk beradaptasi dan menyelesaikan diri pada suatu lingkungan yang baru. Kemudian selanjutnya ialah aptitude test. Aptitude test ini merupakan tes bakat atau tes kemampuan khusus. Disebut juga biasanya dengan tes perbedaan individual ataupun tes yang terpisah. Dikarenakan di sini bakat ini menunjukkan keunggulan atau keistimewaan seseorang, kemampuan yang memiliki kekhususan tadi, maka tes bakat ini juga dapat disebut dengan tes batas kemampuan atau tes kekuatan kemampuan. Nah, jenis-jenisnya sendiri dari tes bakat itu ialah tes visual, tes ketajaman pendengaran atau auditif, serta tes gerak dan keterampilan motorik, serta tes keterampilan tangan dan jari atau manual. Nah, adapun tujuan untuk mengetahui bakat seseorang yaitu ialah dapat melakukan diagnosis dan prediksi terhadap seseorang. Tujuan dilakukannya diagnosis ini yaitu dengan mengetahui bakat mana yang akan dipahami oleh potensi seseorang tersebut. Dengan demikian dapat membantu untuk menganalisis permasalahan yang sedang dihadapi di masa kini secara lebih cermat. Nah, tujuan prediksi tersebut ialah untuk memprediksi kemungkinan kesuksesan atau kegagalan seseorang dalam bidang tertentu di masa depan. Prediksi ini meliputi seleksi, penempatan, klasifikasi, dan perlu diketahui pada dasarnya prediksi ialah mempertemukan potensi seseorang dengan persyaratan yang dituntut oleh suatu lembaga. Kemudian yang ketiga ialah achievement test atau tes prestasi. Tes achievement atau tes prestasi ini lebih fokus untuk mengukur pada suatu subjek yang spesifik. Nah, biasanya tes ini disusun dan dibuat oleh guru-guru itu sendiri pada level sekolah dasar misalnya. Utamanya penekanan tes achievement ini lebih kepada skill umum seperti dalam hal membaca, menulis, aritmatika. Nah, untuk pada sekolah menengah, tes achievement ini biasanya mencakup tes evaluasi kompetensi. Kompetensi yang dimaksud ialah kompetensi minimum pada murid sehingga sering digunakan untuk syarat mendapatkan nilai yang diinginkan oleh murid tersebut. Kemudian selanjutnya ialah attitude scale atau skala sikap. Sikap di sini ialah ekspresi seberapa besar kita menyukai atau tidak menyukai dalam suatu hal. Kita cenderung mendekati dan mencari untuk dikaitkan dengan hal-hal yang kita sukai dan yang kita hindari, atau menolak hal-hal yang tidak kita sukai. Sikap ini mewakili evaluasi dan kinerja kita terhadap berbagai objek, peristiwa, orang, dan situasi. Karakteristik yang menentukan dari sikap ini ialah bahwa mereka itu mengekspresikan evaluasi sepanjang garis, suka atau tidak suka, pro atau anti pro, serta mendukung atau tidak menyukai, atau positif negatif. Kemudian personality test atau tes kepribadian. Biasanya orang menggunakan istilah kepribadian ini untuk menunjukkan bentuk fisik dari seseorang. Namun dalam hal ini istilah kepribadian ini lebih dari sekedar penampilan fisik seseorang dan memiliki arti yang sangat luas. Dalam hal ini mencakup aspek emosional, motivasi, antar pribadi, sikap, dan bahkan moral seseorang. Kemudian beberapa peneliti di sini telah memasukkan kecerdasan juga sebagai bagian dari kepribadian. Nah, kepribadian ini mengacu pada kombinasi unik dari karakteristik suatu individu yang mengarahkan orang tersebut untuk berperilaku dengan cara tertentu dan konsisten, serta membantu individu dalam menyelesaikan konflik emosional.
Diagnosis kepribadian ini menjadi sangatlah penting ketika kesulitan yang dihadapi individu dalam membuat penyesuaian yang tepat dengan pilihan pendidikan dan pekerjaan, terletak pada konflik emosional yang tidak diketahui klien. Nah, ketika penyebab konflik mental di diagnosis ini mungkin seseorang dapat menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri. Namun dalam yang dihadapi seorang psikolog klinis ini dapat menggunakan penilaian kepribadian untuk membantu memilihkan terapi yang terbaik untuk kliennya. Dengan demikian, penilaian kepribadian ini penting untuk dalam hal konseling pendidikan maupun karir, pribadi, serta sosial. Selanjutnya ialah mengenai basic concept of counseling, yaitu konsep dasar konseling yang terdiri dari definisi, approach, pendekatan, stage of the counseling process, tahapan dalam proses konseling, kemudian individual counseling, counseling individu, group counseling, counseling group. Baik, selanjutnya ialah definition of counseling to according experts, yaitu pengertian konseling menurut para ahli. Yang pertama ialah menurut Rogers. Rogers describe counseling as the process by which the structure of the self is related in the safety of the client's relationship with the therapist, and previously described experience are perceived and then integrate into an altered self. Roger di sini yaitu menggambarkan bahwasanya konseling di sini merupakan proses di mana struktur diri yang rileks dalam keamanan hubungan klien dengan terapis dan pengalaman yang diinginkan sebelumnya serta dirasakan dan kemudian diintegrasikan ke dalam diri yang berubah. Maksudnya Roger di sini ialah Roger berpandangan bahwa klien mempunyai kemampuan untuk memahami diri mereka serta mampu menyelesaikan berbagai masalah yang sedang dihadapi secara alami. Di sini tanpa campur tangan secara langsung oleh konselor. Menurut Roger sendiri, klien di sini dapat menuju ke arah penentuan diri sendiri. Lah, jika klien tersebut diikut sertakan dalam sesi konseling ataupun terapi, misalnya di sini konselor hanya perlu berdialog dengan klien agar dapat mencapai gambaran yang selaras antara diri ideal klien atau disebut ideal self dengan kenyataan sebenarnya tentang diri mereka atau actual self. Selanjutnya ialah according to Helm and Maxson. Counseling is a one-to-one relationship between an individual troubled by problem with which he cannot cope alone, and a professional worker whose training and experience have qualified him to help others reach solutions to various types of personal difficulties. Halem dan McCehen di sini berpendapat bahwasanya konseling di sini merupakan hubungan satu lawan dengan satu antara seorang individu yang bermasalah dengan masalah yang tidak dapat diatasi sendiri atau di sini membutuhkan seseorang, dan seseorang pekerja profesional yang pelatihan dan pengalamannya telah membuatnya memenuhi syarat untuk membantu orang lain dalam berbagai permasalahan serta pemecahan solusi untuk berbagai jenis kesulitan pribadi. Selanjutnya ialah counseling approaches. Pendekatan konseling. Pendekatan konseling di bawah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah cognitive approach, cognitive behavioral therapy of psychotherapy, atau pendekatan cognitive behavioral therapy. Psychotherapy cognitive behavioral therapy, also known by its abbreviation CBT, is a short-term, goal-oriented psychotherapy treatment that takes a hands-on, practical approach to problem solving.
Terapi perilaku kognitif atau biasa yang dikenal dengan singkatannya CBT merupakan pengobatan psikoterapi yang berorientasi tujuan jangka pendek, di mana menggunakan pendekatan praktis untuk pemecahan masalah. Dalam hal ini ialah untuk mengubah pola pikir atau perilaku yang berada di balik kesulitan seseorang. Dengan demikian itu mengubah cara mereka dalam hal melakukan sesuatu. Hal ini dilaksanakan guna untuk membantu mengobati berbagai masalah dalam kehidupan seseorang. Mulai yang pertama dari kesulitan untuk tidur atau masalah terhadap hubungan, hingga penyalahgunaan narkoba maupun alkohol atau kecemasan dan depresi. Pendekatan kognitif ini biasanya bekerja dengan mengubah sikap dan perilaku orang dengan berfokus pada pikiran, citra, keyakinan, dan sikap yang kita pegang atau proses kognitif itu sendiri. Dan bagaimana hal ini berkaitan dengan cara kita berperilaku sebagai cara untuk menangani masalah emosional. Penerapan pendekatan kognitif ini berawal yaitu klien bertemu terapis untuk menjelaskan masalah spesifik yang sedang terjadi, kemudian menetapkan tujuan yang diinginkan untuk mereka capai. Kemudian masalah tersebut dapat berupa gangguan beberapa gejala seperti kurang tidur, tidak bisa bersosialisasi dengan teman, kemudian sulit untuk berkonsentrasi ketika membaca maupun bekerja, atau masalah lain seperti tidak bahagia di tempat kerja, kesulitan berurusan dengan anak remaja, maupun pernikahan yang tidak bahagia. Masalah dan tujuan ini kemudian menjadi dasar untuk merencanakan isi sesi dan mendiskusikan cara untuk mengatasinya. Biasanya di awal sesi klien dan terapis akan bersama-sama memutuskan topik utama yang ingin mereka kerjakan di minggu ini. Kemudian mereka juga akan memberikan waktu untuk mendiskusikan kesimpulan dari sesi sebelumnya, dan mereka akan melihat kemajuan yang dibuat dengan pengerjaan rumah klien, di mana di sini untuk mengatur dirinya sendiri untuk terakhir kali. Di akhir sesi mereka di sini akan merencanakan tugas lain untuk dilakukan di luar sesi. Kemudian pendekatan yang kedua ialah environmental approach of psychotherapy atau pendekatan lingkungan psikoterapi. Environmental psychology is an interdisciplinary field focused on the interplay between humans and their surrounding, di mana psikologi lingkungan merupakan bidang ilmu interdisipliner yang berfokus pada interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Dalam pengembangan disiplin yang berorientasi pada nilai ini dan berorientasi pada suatu masalah guna untuk memecahkan suatu masalah di suatu lingkungan yang kompleks dalam mengejar kesejahteraan individu dalam masyarakat yang lebih besar. Ketika memecahkan masalah yang melibatkan interaksi baik global maupun lokal, seorang di sini harus memiliki model sifat manusia yang memprediksi kondisi lingkungan, di mana manusia di sini akan berperilaku secara layak dan kreatif. Dengan model seperti itu, seorang dapat merancang, kemudian mengelola serta melindungi dan memulihkan lingkungan yang meningkatkan perilaku yang wajar di sini serta memprediksi hasil yang mungkin terjadi jika kondisi ini tidak terpenuhi dan mendiagnosis situasi masalah. Bidang ini mengembangkan model sifat manusia seperti
sambil mempertahankan fokus multidisiplin yang luas. Selanjutnya terdapat stages of the counseling process atau tahapan proses counseling. The first stage is the awareness of need for help. Tahap pertama adalah kesadaran akan kebutuhan akan bantuan. Jadi perlu diketahui bahwasannya banyak dari orang-orang ketika menjalani kehidupannya dalam sehari-hari, mereka itu tidak memiliki kesadaran akan situasi yang mereka hadapi, atau kadang itu mereka tidak bisa menyelesaikan situasi yang sedang dihadapi. Nah, kemudian mungkin saja dalam hati mereka itu sebenarnya mereka itu merasa menderita, merasa tertekan dan lain sebagainya, namun mereka mungkin tidak mencari bantuan. Dan orang-orang tersebut disebut sebagai klien potensial. Mereka mencari bantuan psikologis karena perasaan tekanan yang sedang mereka rasakan, dan mereka tidak memiliki kompetensi dan informasi yang diperlukan untuk menghadapi permasalahan mereka sendiri. The second important stage in counseling consists of the development of relationship. Jadi tahap penting kedua dalam konseling terdiri dari pengembangan hubungan. Jadi pada tahapan ini bisa dikatakan sebagai jembatan penghubung antara kepribadian klien dan kepribadian konselor. Nah, dalam pengembangan hubungan yang hangat secara emosional ini merupakan langkah pertama dalam hubungan konseling, di mana hal ini ditandai dengan adanya rasa saling suka antara klien dan konselor, rasa saling percaya, rasa saling menghormati, atau terpenuhinya asas-asas dari bimbingan dan konseling. Nah, jika hal ini secara keseluruhan dapat terpenuhi dan dapat dipertahankan, maka hubungan antara klien dan konselor ini akan dapat berjalan optimal dalam proses konseling. Dan the third step in counseling is to aid the expression of feelings and clarification of problems. Jadi langkah ketiga dalam konseling adalah membantu pengungkapan perasaan dan klarifikasi masalah. Nah, dalam terminologi psikoanalitik, hal ini mirip dengan istilah katarsis yang artinya pelepasan emosi atau keluh kesah yang tersimpan dalam batin, atau bisa disebut dengan ventilasi perasaan, di mana seorang klien merasa lega setelah mengungkap perasaan kepada konselor. Dan dalam proses ini, emosi yang terikat sebelumnya dilepaskan dan dapat digunakan secara konstruktif. Kemudian, the next stage embraces the exploration of deeper feelings. Jadi, langkah berikutnya meliputi eksplorasi perasaan yang lebih dalam. Nah, perlu diketahui bahwasanya eksplorasi merupakan suatu keterampilan yang harus dimiliki oleh konselor. Dan eksplorasi perasaan ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses konseling, karena biasanya klien ini tuh merasa tertutup atau tidak mau menceritakan secara terus terang terkait permasalahannya kepada seorang konselor. Dan dari eksplorasi perasaan ini memungkinkan nantinya agar klien dapat menceritakan segala keluh kesah secara permasalahannya tanpa rasa takut, rasa tertekan, dan rasa terancam. Maka dari itu dalam proses ini atau dalam langkah ini itu harus melibatkan analisis. Kemudian tahap kelima yakni the preceding stage logically leads to the next stage comprising the integration process. Jadi tahap sebelumnya secara logis mengarah ke tahap berikutnya yang terdiri dari proses integrasi. Jadi apresiasi yang tepat terhadap perasaan yang didasari dengan polaritas dapat membantu meredakan ketegangan emosional, dan dari hal ini konselor dapat membantu klien untuk melihat setiap perasaan dalam perspektifnya yang tepat tanpa menunjukkan ketakutan atau penarikan diri. Nah, maka dari itu dalam tahap ini seorang konselor dan klien harus bekerja sama atau bekerja dalam keselarasan yang erat dengan pemahaman yang benar, rasa hormat, dan simpati terhadap perasaan klien. Dan dalam proses tersebut, konselor mampu mensintesis dan mengintegrasikan potensi, kebutuhan, dan aspirasi konseli serta mengarahkan mereka ke arah tujuan yang tepat. Kemudian pada tahap 6, yakni the next stage, thought must spell off very clearly. It concerned with the time perspective. Tahap berikutnya meskipun tidak dijabarkan dengan sangat jelas, hal ini berkaitan dengan perspektif waktu. Jadi biasanya klien itu merasa bingung tentang perspektif waktu mereka, dan mereka tidak dapat melihat bahwasanya masa kini itu sebagai sesuatu yang logis dari masa lalu atau masa kini yang mempengaruhi masa depan. Dan secara alami mereka
tampak bingung karena mereka tidak dapat menjelaskan kepada diri mereka sendiri bagaimana dan mengapa suatu hal atau sesuatu, dan biasanya dari hal ini mereka itu menjadi sedih. Kemudian pada tahap 7 yaitu this stage is one of developing the awareness of the counseling. Jadi pada tahap ini merupakan salah satu pengembangan kesadaran konseling. Nah, pada tahap ini sejumlah konselor dan psikoterapis menekankan tentang pentingnya membantu klien untuk memperoleh kesadaran baik tentang dirinya sendiri dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian pada tahap terakhir atau tahap ke-8 ini, therefore this stage is the actual test to determine the success of counseling. Jadi pada tahap ini merupakan tes yang sebenarnya untuk menentukan keberhasilan counseling. Nah, pada tahap ini jika klien tidak mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan di sekitarnya, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya proses counseling itu tidak berjalan dengan lancar. Nah, sebaliknya, jika klien dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya proses dari konseling tersebut berjalan dengan lancar atau proses konseling tersebut telah berhasil. Nah, pada tahap ini menandai berakhirnya tahapan proses konseling. Nah, kemudian yang selanjutnya terdapat individual counseling atau counseling individual. Counseling individual is the component of guidance aimed to helping an individual to plan, to do, or to just according to his particular needs. Jadi, counseling individu adalah komponen bimbingan yang bertujuan untuk membantu individu untuk merencanakan, melakukan, atau menyesuaikan diri sesuai dengan kebutuhan khususnya. Maka dari itu, semua kegiatan yang ada dalam bimbingan dalam konseling individu ini adalah untuk menyejahterakan seorang klien. Maka dari itu, hubungan antara konselor dan klien ini harus memiliki hubungan yang erat. Atau bisa disebut konseling individu ini tuh mengacu pada bantuan yang diberikan kepada individu menuju penyesuaian yang lebih baik dalam pengembangan sikap dan perilaku di segala bidang kehidupan. Kemudian yang selanjutnya terdapat group counseling atau konseling kelompok. Jadi group counseling is extension of individual counseling. In group counseling, a number of individuals work together with a professional counselor to learn to resolve personal and interpersonal concern. Jadi konseling kelompok ini merupakan perpanjangan dari konseling individu, di mana dalam konseling kelompok ini sejumlah individu bekerja sama dengan konselor profesional untuk belajar memecahkan masalah pribadi dan masalah interpersonal. Nah, kemudian tujuan utama dari konseling kelompok ini adalah menciptakan iklim interpersonal yang membantu setiap individu untuk mengembangkan wawasan tentang dirinya sendiri. Dan dalam konseling kelompok, individu ini nantinya mengeksplorasi serta menganalisis masalah mereka bersama-sama sehingga mereka dapat memahami dengan lebih baik tentang masalah yang sedang dihadapi, kemudian juga belajar bagaimana cara menghadapi masalah dengan baik, dan juga belajar membuat pilihan serta keputusan yang tepat. Kemudian yang selanjutnya terdapat characteristic of counseling guidance officers atau karakteristik petugas bimbingan konseling. Jadi yang pertama terdapat empathy atau empati. Nah, jadi pemahaman empatik ini adalah pemahaman atau kemampuan untuk melihat hal-hal dari perspektif klien. Nah, seorang konselor ini harus memiliki sifat empati karena tanpa kemampuan ini, konselor tidak dapat memahami masalah, pengalaman, pemikiran, dan perasaan orang lain. Dan juga nantinya tanpa kemampuan ini, konselor tidak dapat menawarkan kepada klien tingkat pemahaman yang nantinya akan dibutuhkan atau yang nantinya diberikan kepada klien. Nah, kemudian seorang konselor yang sudah memiliki perhatian dan empati yang penuh, maka tentunya hal ini dapat mendorong seorang klien untuk merasakan rasa nyaman, rasa saling percaya, dan mendorong klien untuk lebih terbuka dalam mengungkap permasalahan atau suatu hal yang harus diselesaikan dengan konselor. Yang selanjutnya terdapat congruence and warmth, yaitu kenyamanan dan kehangatan.
Nah, jadi seorang konselor ini harus bisa menyenangkan dan bertindak pantas kepada kliennya berlandaskan dengan memberikan rasa nyaman selama melakukan bimbingan konseling. Nah, kemudian jika hal tersebut dapat dilakukan, maka nantinya akan tercipta suasana yang ramah dan suasana yang nyaman. Dan hal ini nantinya itu akan dapat mendorong interaksi antara konselor dengan klien. Nah, kemudian hal apa saja sih yang harus dilakukan seorang konselor agar menciptakan suasana yang ramah dan suasana yang nyaman selama bimbingan konseling? Nah, jadi yang pertama yaitu dengan memberikan rasa kenyamanan dan perhatian yang penuh dan perhatian yang tulus kepada seorang klien. Nah, kemudian yang kedua yaitu seorang konselor harus memperhatikan gaya bahasa tubuh, yakni seperti tidak menggunakan sikap tubuh yang bersifat mengancam, kemudian juga bisa melakukan kontak mata dengan klien. Nah, kemudian hal yang terpenting yaitu dengan memperhatikan cara berbicara atau gaya berbicara, yakni dengan memperhatikan nada suara, kecepatan berbicara, dan gaya penyampaian kepada seorang klien. Nah, yang selanjutnya yaitu respect atau rasa hormat. Jadi, seorang konselor ini harus bisa menunjukkan dan memberikan rasa hormat kepada kliennya. Dan seorang konselor harus bersikap adil atau tidak berat sebelah dan juga tidak boleh bersifat menghakimi kepada kliennya. Nah, selama proses layanan konseling ini, klien harus bisa tetap merasa aman, nyaman, dan yakin bahwasanya rahasia dari klien ini dapat dijaga dengan baik oleh konselor. Selain itu, konselor juga harus bisa berkomitmen untuk membantu, mendorong, atau memberikan motivasi, serta mendukung kliennya. Selanjutnya yaitu positive regard atau hal positif. Jadi sangat penting dalam hubungan konseling, seorang konselor ini menunjukkan penerimaan positif kepada kliennya. Dan hal ini merupakan bentuk dari perwujudan rasa hormat seorang konselor kepada klien. Nah, kemudian hal ini tuh dilakukan untuk kesejahteraan atau kebaikan seorang klien ke depannya. Dan hal ini dijadikan dasar untuk mengeksplorasi pikiran, perasaan, dan pengalaman seorang klien, serta untuk mengembangkan pemahaman dan penerimaan emosi dari klien. Selanjutnya terdapat important values atau nilai-nilai yang penting. Jadi seorang konselor ini harus bisa menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai yang harus dijaga, yakni seperti martabat manusia, meringankan penderitaan pribadi, menghargai perbedaan kebudayaan, tidak suka menghakimi, menjamin integritas hubungan klien atau konselor, dan menjaga kerahasiaan dan prinsip etika klien. Nah, kemudian yang selanjutnya terdapat personal skills atau keterampilan pribadi. Jadi, seorang konselor ini harus memiliki kemampuan, kualitas, dan keterampilan unik yang mereka bawa saat melakukan layanan bimbingan konseling. Dan kemudian untuk membantu memastikan bahwa klien mereka merasa aman dan merasa didukung, maka seorang konselor ini harus memiliki beberapa cakupan dari keterampilan. Di antaranya seperti keterampilan mendengarkan yang aktif, keterampilan interpersonal yang baik, kemudian keterampilan interaksi dan komunikasi yang baik, keterampilan dalam memberikan motivasi, keterampilan dalam pemecahan masalah, dan keterampilan reorientasi. Kemudian terdapat personal knowledge atau pengetahuan pribadi. Jadi, selain kualifikasi yang ada dalam konseling, seorang konselor ini tuh harus memiliki pribadi yang memadai tentang pengetahuan dan pemahaman apa itu konseling. Dan mereka harus mengetahui dengan jelas tentang peran konselor. Dan para konselor harus memiliki kesadaran diri dan harus bisa mengendalikan perasaan, pikiran, dan emosi mereka selama bekerja dengan klien. Kemudian yang terakhir terdapat personal development atau pengembangan pribadi. Jadi melalui perkembangannya sendiri, seorang konselor juga akan memperoleh pemahaman dan pengetahuan tambahan, yang mana hal ini nantinya akan dapat digunakan secara efektif untuk mendukung klien selama proses konseling. Dan keterampilan konseling nantinya itu akan terus meningkat jika konselor memiliki minat pada kesadaran diri dan pengembangan diri. Jadi sangatlah penting bagi seorang konselor untuk selalu mengimprove atau mengembangkan pribadinya dalam pengetahuan konseling, karena hal tersebut nantinya akan sangat membantu seorang konselor untuk menjalankan layanan bimbingan konseling. Now, the next chapter is application of guidance counseling in school, yakni penerapan bimbingan konseling di sekolah. Nah, yang pertama terdapat application of guidance in school, penerapan bimbingan di sekolah. In order to organize school guidance service, certain principles should essentially be followed.
Jadi untuk menyelenggarakan layanan bimbingan sekolah, prinsip-prinsip tertentu pada dasarnya harus diikuti. Humphrey and Trexler in their book entitled Guidance Service have mentioned some basic things for organizing school guidance service. Nah, Humphrey and Trexler dalam buku mereka yang berjudul Guidance Service telah disebutkan beberapa hal mendasar untuk menyelenggarakan layanan bimbingan sekolah. Yang pertama, defining the objectives clearly, yakni menetapkan tujuan secara jelas. Jadi, tujuan dari seluruh program bimbingan harus didefinisikan secara jelas pada saat menyelenggarakan layanan bimbingan sekolah. Dan saat mendefinisikan tujuan ini, cita-cita sekolah dan kebutuhan siswa itu harus diingat. Yang kedua yaitu defining the task atau penetapan tugas. Jadi, semua kegiatan yang dilakukan melalui program bimbingan itu harus didaftarkan terlebih dahulu. Jadi, seluruh kegiatan yang akan dilakukan itu sebelumnya harus ditetapkan terlebih dahulu. Yang ketiga yakni allocation of duties atau alokasi tugas. Jadi, keberhasilan dari program bimbingan sekolah ini tergantung pada alokasi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam melakukan bimbingan di sekolah. Nah, sehingga setiap orang harus memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang harus mereka lakukan, dan alokasi tugas-tugas ini harus sesuai dengan kemampuan orang-orang yang terlibat dalam melakukan bimbingan di sekolah. Nah, kemudian yang keempat, defining the powers, yaitu mendefinisikan kekuasaan. Jadi di sini para pekerja atau orang-orang yang terlibat dalam bimbingan di sekolah harus didasarkan akan kekuasaan mereka sama seperti tugas-tugas mereka. Yang kelima terdapat defining the relations, yaitu mendefinisikan hubungan. Jadi hubungan karyawan yang bekerja dalam program bimbingan ini, baik yang penuh waktu atau paruh waktu, harus didefinisikan dengan jelas sesuai dengan tanggung jawab bimbingan mereka dengan karyawan lain. Yang keenam yaitu nature of guidance organization, yakni sifat organisasi bimbingan. Nah, jadi sebelum memulai penerapan bimbingan di sekolah ini, maka sudah seharusnya untuk memutuskan tentang struktur layanan bimbingan sekolah, seperti jumlah karyawan, keuangan, dan lain-lain. Dan kemudian, dasar komposisinya ini menjadi tujuan lembaga, sumber daya keuangan, dan jumlah siswa di sekolah. Yang ketujuh yaitu simplicity atau kesederhanaan. Jadi dalam penyelenggaraan layanan bimbingan sekolah tidak boleh berbelit-belit, yakni kerangka strukturnya itu harus ditetapkan sesederhana mungkin. Nah, yang selanjutnya terdapat application of counseling in schools atau penerapan counseling di sekolah. Nah, penerapan counseling di sekolah ini dibagi menjadi dua, yaitu counseling di elementary school child dan counseling at secondary school. Nah, yang pertama, counseling di elementary school child atau counseling anak sekolah dasar. Counseling elementary school children involves helping them with their learning problems and making their experiences at school enjoyable and engaging. Jadi, konseling anak-anak sekolah dasar ini membantu mereka dengan masalah belajar mereka dan membuat pengalaman mereka di sekolah menyenangkan dan menarik. Nah, perlu diketahui bahwasannya selain rumah, sekolah ini melibatkan mereka untuk sebagian besar kehidupan nyata mereka. Nah, jika pengalaman sekolah di sekolah ini tidak menyenangkan, maka hal ini tuh sangat disayangkan bagi anak atau bagi peserta didik. Dan tujuan utama dari konseling anak sekolah dasar ini adalah sebagai pencegahan untuk gangguan emosional. Yang kedua, yaitu counseling at secondary school atau counseling di sekolah menengah. The adolescents have their individualistic ideas, interests, and emotions and are keen to express them and look forward to proper recognition and encouragement. The counselor's role with the high school pupils lies in showing work, understanding, and friendliness by which he can win the confidence and trust of pupils, and with the help of these desirable attitudes, interests, and goals can be inculcated. Jadi, para remaja di sini tuh memiliki ide, minat, dan emosi individualistis mereka. Dan mereka ini sangat ingin mengekspresikannya dan mengharapkan pengakuan serta dorongan yang tepat. Nah, jadi peran konselor dengan siswa sekolah menengah terletak dalam menunjukkan kehangatan, pengertian,
dan keramahan. Yang mana dengan ini, hal ini dapat memenangkan kepercayaan dari siswa sekolah menengah. Dan dengan bantuan ini, sikap, minat, dan tujuan yang diinginkan oleh siswa nantinya dapat ditanamkan. Nah, dari sini konselor dapat membantu siswa untuk memperoleh wawasan tentang masalahnya dan membantu menyelesaikan beberapa masalah yang mana mungkin saja masalah tersebut bisa menjadi atau berdampak besar jika diabaikan pada tahap ini. Nah, kemudian aspek penting lainnya adalah seorang konselor di sini itu membantu siswa untuk mengembangkan kesadaran, kejuruan, minat kerja, dan tujuan terkait atau tujuan yang nantinya akan digapai oleh siswa.